Swastiastu, perkenalkan nama saya Nagum Sandi Kusuma dengan NIM 21501048. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai merit search. Jadi merit search itu adalah algoritma pengurutan yang mengadopsi pendekatan atau bisa disebut dengan pecah dan kuasai atau bisa disebut dengan divide and conquer. Jadi memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil sehingga dapat diatasi dengan mudah. Konsep dasar merge source ini melibatkan pembagian array menjadi dua, yakni di mana pengurutan masing-masing setengah secara terpisah dan penggabungan kembali dua setengah yang sudah diurutkan, lalu mendekatkan dan memberikan keuntungan terutama dalam kasus worst case atau kasus terburuk dengan kompleksitas mencegah waktu ON log n, dan menjadikan merge source ini adalah algoritma yang konsisten dan andal. Jadi pada contoh terdapat array dengan dataset 70, 50, 30, 10, 20, 40, dan 60 dibagi menjadi dua. Setelah itu dibagi lagi menjadi dua hingga diperoleh data itu tunggal, dan setelah tunggal digabungkan lagi dan disorting agar mendapat urutan yang sebenarnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pseudocode pada merge source ini. Jadi yang pertama, jika length dari suatu array itu lebih kecil atau sama dengan 1, maka arraynya akan diurutkan, jadi tidak terjadi fungsi apa-apa. Sedangkan jika length arraynya lebih besar daripada 1, maka mid atau fungsi mid itu length array dibagi dengan 2, dimana pada masing-masing fungsi ada left half, yaitu make resource dari array 0 sampai mid, ada right half dengan nama merge source array dari mid sampai n. Dan jika sudah dibagi menjadi dua, lalu dijadikan jadi merge left half right half. Setelah itu untuk mendapatkan inputnya, di sini ada main program, yaitu generate a random array with 1000 element, di mana array itu containing atau berisi dengan 10.000 random integer between 1 dan 10.000. Lalu print sebanyak input yang ingin dimasukkan. Lalu untuk mengecek kompleksitas waktunya, di sini menggunakan fungsi execution time, di mana ada start time sebagai current time in second dan end time sebagai current time atau end time measurement. Setelah itu untuk menampilkannya print execution time, dan yang terakhir adalah end if, menyelesaikan fungsi-fungsi yang ada. Nah, untuk penjelasan pengimplementasian pseudocode pada codingan merge source akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Putra Media Maputra dengan NIM 221510152. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil dari analisis kami dan juga beberapa code yang kami gunakan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan code-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kami di sini menggunakan Python untuk merge source kali ini. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan di pseudocode-nya, kami mengimplementasikan semua pseudocode tersebut ke dalam bahasa Python ini, dan di sini pada mainnya kami membuat range dari range dari array-nya itu yaitu sebanyak 1000, kemudian random radian number-nya itu sebanyak 100. Jadi maksimal angka yang paling besar di sini akan berakhir di 100, dan itu bakalan berulang secara random sebanyak 1000 kali. Oke, jadi untuk diagram hasil time complexity-nya bisa dilihat di sini, dan yang pertama itu dari waktu ketepatan 1000. Nah, yang pertama kami mencoba
di range 1000 dan saya akan meransel. Nah, time complexity-nya di sini adalah 0,0. Sebenarnya ini sudah kami lakukan sedikit mencari rata-rata. Jadi rata-rata di sini adalah 0,0. Jadi kami menaruh time complexity-nya di 0. Kemudian selanjutnya yaitu di 200. Saya akan run. Nah, jadi meningkat menjadi 0,35 dan mungkin ke 37. Nah, kemudian sebenarnya ini kami masih mencari rata-ratanya. Di sini kami akhirnya menemukan rata-rata di 0,1 untuk di bagian 3000-nya dan juga di bagian selanjutnya yaitu di 4000 data. Kami mencari rata-rata dan akhirnya kami menemukan di rata-ratanya waktunya di 0,2 dan selanjutnya di 0,5 ini kami melakukan run lagi program yang tadi dan rata-ratanya berada di 0, mungkin itu 0,2,5 ya atau diantaranya. Dan selanjutnya di 6000 juga kami melakukan hal yang sama dan kami mendapatkan 0,3 untuk rata-ratanya dan di data ke 7000 kami mendapatkan 0,35 untuk datanya. Selanjutnya di data di ke 8000 kami mendapatkan rata-rata di 0,4 dan di 9000 itu adalah rata-ratanya adalah 0,45. Dan untuk yang 10.000 itu saya coba rata-ratanya ada di kisaran 0,5, 0,6 dan 0,1. Jadi rata-rata ini hampir mendekati angka yang di atas dan ini bersifat konsisten. Jadi hasil dari perhitungan time complexity jika dilakukan secara terus-menerus dan dengan data yang berkelipatan yang lebih tinggi, itu bakalan berbanding lurus dan dia akan selalu memiliki grafik yang naik. Oke, jadi seperti itu adalah time complexity dari penjelasan kami dan dari hasil analisis kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Demo Prasetya. Ini saya akan menjelaskan tentang algoritma efisiensi analisis. Jadi, merge sort adalah sebuah efisiensi sorting algoritma dengan rata-rata dan worst case-nya, kompleksitinya yaitu O(n) log n, di mana n adalah sebuah angka dari elemen yang akan disortir. Ini adalah sebuah recursive split yang mana membaginya menjadi dua bagian. Sort is separately and then recombines the two part with efficient merge with stable and adaptive performance. Merge sort is suitable for large-scale sorting, although it requires slightly more memory for temporary storage during the merging process. And the last is conclusion. Merge sort is an efficient sorting algorithm with O(n) log n. Average time performs, making it suitable for large-scale data sorting. Its main advantages include stable performance, relative stability, and its suitability for external sorting. However, the algorithm requires additional memory allocation to store temporary data, its implementation complexity, and cannot work in place, which can be constrained in memory-constrained environment or for simple implementation. Nevertheless, merge sort remains a popular and efficient choice in data sorting. Okay, that's our presentation. Thank you for attention and see you.